Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembudidaya dimanapun berada, salam sehat, salam sukses, dan salam budidaya. Nah baik teman-teman, bertemu lagi di video kita di Raja Lele Channel, channel yang membahas tentang budidaya ikan air tawar, khususnya ikan nila ya teman-teman ya. Nah pada kesempatan video kali ini teman-teman, kita akan berbagi bagaimana cara fermentasi pakan PF1000 untuk bibit nila ya, yang dimana pakan fermentasi ini saya gunakan untuk bibit ikan nila yang ada di kolam budidaya saya teman-teman. Nah menurut saya teman-teman, pakan yang difermentasi dengan pakan yang tidak difermentasi untuk kita berikan ke bibit larva atau mungkin bibit yang sudah berukuran seperti ini juga teman-teman ya, itu perbedaan hasilnya sangat signifikan sekali teman-teman ya, itu menurut saya. Namun untuk teman-teman yang mungkin punya cara atau prinsip yang berbeda, monggo ya. Tapi sejauh ini saya menggunakan pakan fermentasi terus ya teman-teman, untuk memberikan atau mengejar pertumbuhan dari bibit atau larva yang saya punya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa ya. Begitu juga dengan ikan nila yang berukuran konsumsi, juga saya menggunakan pakan yang sudah saya fermentasi ya teman-teman ya. Pertumbuhannya sangat pesat sekali ya teman-teman ya. Beda dengan pakan yang langsung kita berikan ke ikannya. Menurut saya pakan fermentasi ini jauh lebih bagus ya teman-teman, daripada kita langsung berikan utuh seperti itu tanpa kita fermentasi terlebih dahulu. Dan keuntungannya juga sangat banyak ya teman-teman ya. Untuk mengejar bobot ikan nila ataupun pertumbuhan ikan nila itu sendiri teman-teman, entah itu mungkin kita di segmen pembesaran ataupun yang lain, kunci utamanya ada di masa brooding teman-teman ya, atau masa awal bibit ini. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi atau kita merawat dari larva sampai dengan umur 2,5 bulan, itu adalah faktor pentingnya teman-teman ya, untuk pertumbuhan ikan nila kita ke depannya. Jadi kuncinya ada di perawatan bibit teman-teman ya. Jadi kalau perawatan bibit di awal kita sudah bagus, pemberian pakannya juga yang berprotein tinggi, kemudian fermentasi kita tambahkan multivitamin dan lain sebagainya, saya jamin kedepannya pasti pertumbuhannya akan lebih cepat teman-teman ya. Nah di video kali ini kita akan sedikit berbagi bagaimana cara memfermentasi pakan untuk ikan nila kita, khususnya untuk bibit ya teman-teman. Kita akan pakai PF1000 ya. Oke, kita langsung ke cara fermentasinya. Nah inilah pakan yang akan kita fermentasi ya teman-teman ya. Ini adalah PF1000. Kemudian ini pakan nila konsumsi ya. Ini saya T78 Runman 2 ya. Ini juga kita akan fermentasi nanti. Nah untuk langkah pertama yang biasa saya gunakan di sini adalah hanya menggunakan probiotik ya teman-teman ya. Probiotik E4 yang sudah saya perbanyak. Nah seperti ini teman-teman. Ini sudah pernah saya review dan sudah saya bagikan videonya bagaimana cara memperbanyak probiotik E4 ini teman-teman, menjadi 1 galon seperti ini. Dan ini termasuk hemat ya. Ini sudah mau 3 bulan ini teman-teman ya. Jadi untuk penggunanya seperti ini, kita cukup tuang secukupnya saja teman-teman. Kalau saya sedikit saja, segini, mungkin ini sekitar 30 mili ya, sekitar 30-an mili. Kemudian kita campur dengan air putih teman-teman.
cukup segini. Untuk pakan PF 1000 sebanyak kurang lebih 1 kilo ya. Kita pakai segini saja. Nah, beda halnya lagi kalau kita memfermentasi atau membibis pakannya menggunakan pakan yang berukuran seperti ini. Untuk yang min atau min 3 maupun yang polos ya. Jadi kita butuh 250 mili untuk 1 kg pakannya. Namun untuk bibit atau larva seperti ini cukup saya gunakan setengahnya saja ya teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung bibis saja di sini teman-teman ya. Kita bibis seperti ini. Ini sebenarnya sudah saya bibis tadi. Nah, setelah sudah dirasa agak kering nantinya ya, setelah kita bibis, kalau kita pegang kemudian tidak lengket lagi, itu tandanya sudah kering teman-teman ya. Jadi untuk takaran tadi seperti ini semua kita langsung pakai buat bibis pakan PF 1000 ini. Seperti ini ya. Nah, ada juga yang bertanya, tujuannya apa sih Pak untuk difermentasi seperti itu? Kan pakan PF 1000 ini kan sudah lengkap. Tidak perlu diapa-apakan lagi. Ya memang. Tapi untuk ukuran larva atau bibit ikan nila yang masih kecil itu pencernaannya belum kuat ya teman-teman ya. Belum kuat. Jadi kita perlu melakukan fermentasi atau bibit pakan agar pakan ini lunak atau lembut terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan ke ikannya. Nah, selain itu penyerapan nutrisi ataupun kandungan protein yang ada di pakan ini bisa dicerna dengan maksimal ya teman-teman ya. Itulah salah satu tujuan dari fermentasi atau bibis pakan ini. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan E4. Ini adalah bakteri pengurai ya. Jadi ketika nanti ada sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan nila kita atau bibit kita, atau sisa kotoran, itu nanti akan cepat terurai oleh bakteri E4 ini teman-teman ya, atau bakteri prebiotik ini. Jadi itulah yang menyebabkan air kita nanti tidak cepat bau ya. Jadi itu teman-teman ya, tujuan dari kita memfermentasi pakan ini. Jadi alhamdulillah selama ini saya menggunakan pakan fermentasi ini, bibit ikan nila saya tidak ada yang mati sejauh ini teman-teman ya, 0% kematian. Dan alhamdulillah pertumbuhannya juga sehat. Mungkin dari teman-teman punya cara yang lain atau mungkin pemahaman yang lain, monggo silahkan ya. Kalau mau ikuti cara saya ini juga silahkan teman-teman. Tapi menurut saya dan sepengalaman saya selama saya menggunakan pakan fermentasi ini untuk ikan nila saya, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, tanpa ada kematian teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Setelah kita bibis tadi menggunakan probiotik itu, kita masukkan ke wadah seperti ini. Untuk wadahnya bebas teman-teman ya, yang penting bisa tertutup rapat nanti ya, agar kedap udara. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita tutup rapat teman-teman. Sebentar saya cari tutupnya. Nah, ini sudah saya tutup rapat ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian kita simpan 1 kali 24 jam ya. 1 kali 24 jam di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Nah, setelah nanti 1 kali 24 jam baru bisa kita berikan ke ikannya. Untuk fermentasi lebih lama lagi itu malah lebih bagus teman-teman ya. Namun saya karena bibitnya sedikit, jadi saya fermentasi sekilo saja seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan jumlah bibit yang teman-teman punya ya. Nah, kemudian kita akan fermentasi lagi untuk pakan nila konsumsi seperti ini, atau nila yang sudah remaja ke atas ya. Jadi tekniknya sama teman-teman ya. 1 kilo pakan untuk 250
ml air. Jadi ini full ya, saya gunakan biasanya full. Kemudian saya bibis di ikannya seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja, yang penting teman-teman bisa paham ya. Jadi tinggal kita aduk. Caranya sama seperti fermentasi pakan PF1000 tadi teman-teman ya. Setelah kita campur semuanya, kita masukkan ke dalam wadah lagi, kemudian kita tutup rapat ya. Penggunaannya sama, 1 kali 24 jam. Setelah itu baru kita berikan ke ikan kita teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nanti sampean bisa rasakan perbedaannya teman-teman ya. Silakan aja dicoba. Nah, cukup seperti itu saja teman-teman ya. Tidak usah dibikin pusing. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Silakan dicoba dan nanti bisa rasakan hasilnya teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan saja teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan jawab secepat mungkin. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.